Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi menentukan solusi untuk pencemaran lingkungan melalui pemanfaatan prinsip kimia hijau. Perkenalkan, saya Lina Yohana, guru kimia SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping, Sumatera Barat. Teman-teman, apakah kamu pernah melihat atau menonton kondisi seperti pada gambar-gambar berikut ini? Limbah dari pabrik dialirkan langsung ke dalam perairan sungai atau laut, atau asap dari pabrik yang sangat hitam mengotori langit biru kita. Atau pada kondisi ketiga, terjadi pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, membuang sampah pada lahan-lahan terbuka yang tidak diperuntukkan. Ketiga kondisi itu menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Apakah teman-teman terganggu dengan kondisi ini? Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya? Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini dengan memanfaatkan prinsip kimia hijau yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan atau komposisi dari air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Terdapat 12 prinsip kimia hijau: mencegah limbah, mendesain proses sintesis kimia yang tidak berbahaya, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman, menggunakan bahan baku yang dapat diperbaharui, menggunakan katalis, mendesain bahan kimia yang dapat terurai setelah digunakan, memaksimalkan efisiensi energi, mengurangi potensi terbentuknya bahan kimia turunan, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman, memaksimalkan nilai ekonomi dari suatu atom, meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan, dan yang terakhir menganalisis keseluruhan proses untuk mencegah terbentuknya polusi. Dari 12 prinsip kimia hijau yang sudah kita pelajari, kira-kira menurut teman-teman, prinsip yang mana sajakah yang bisa kita manfaatkan untuk solusi pada pencemaran lingkungan ini? Prinsip pertama adalah mencegah limbah. Prinsip ini menekankan perencanaan yang matang guna mencegah terbentuknya limbah beracun sebelum memulai produksi. Dalam tahap perencanaan dilakukan analisis dampak lingkungan sehingga dapat direncanakan dengan baik bagaimana cara pengolahan limbah pabrik. Prinsip kedua adalah mendesain proses sintesis kimia yang tidak berbahaya. Prinsip ini juga dilakukan pada tahap perencanaan produksi. Proses produksi harus menghindari bahaya untuk manusia maupun lingkungan sekitarnya. Prinsip ketiga adalah mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Prinsip ini sejalan dengan prinsip sebelumnya. Pemilihan bahan produksi dapat menentukan penanganan pada proses produksi. Saat memilih bahan kimia, dilakukan proses prediksi dan evaluasi aspek yang meliputi sifat kimia, toksisitas, dan dampak terhadap lingkungan. Prinsip terakhir yang sangat penting adalah menganalisis keseluruhan proses untuk mencegah terbentuknya polusi. Jadi, selama proses berlangsung, maka kita wajib menganalisisnya. Apakah proses yang dilakukan itu akan berdampak
tidak baik terhadap lingkungan kita. Bagaimana dengan 8 prinsip kimia hijau yang lainnya? Apakah tidak bermanfaat pada pencegahan polusi ini? Tentu saja semuanya bermanfaat, akan tetapi manfaat yang diberikan mungkin saja tidak secara langsung atau tidak sebesar manfaat pada 4 prinsip yang telah kita bincangkan sebelumnya. Teman-teman, apakah di lingkungan teman-teman terdapat pencemaran lingkungan? Silahkan teman-teman amati dan analisis kira-kira prinsip kimia hijau yang mana yang dapat teman-teman manfaatkan untuk mencegah pencemaran itu berlanjut. Silakan ditulis di kertas dan dikumpul kepada gurunya masing-masing. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.